Wabarakatuh. Oke, rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita di materi statistika, di mana kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai pengukuran data. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari ya mengenai bagian yang di awal, yaitu pengumpulan data dan penyajian data. Jadi pengumpulan data ini adalah proses yang paling awal ya. Jadi kita mengumpulkan data-data yang ada, lalu di sini kita sajikan. Nah, sajikannya itu dalam bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk tabel. Tujuannya apa? Supaya datanya lebih mudah dipahami. Karena kan ini datanya masih banyak ya, dan datanya masih acak-acakan, belum berurutan dan lain sebagainya, belum terbentuk dalam distribusi frekuensi, sehingga lebih sulit melihatnya. Kemudian disajikan dalam bentuk data. Nah, tahap yang berikutnya adalah tahap yang namanya pengukuran data. Pengukuran data ini sangat bermanfaat, yaitu bertujuan untuk agar apa? Agar memperoleh gambaran yang umum atau informasi dari data yang tersedia ya. Jadi datanya ini sudah ada, datanya kemudian kita sajikan ya, bentuknya bisa dalam bentuk tabel dan grafik. Lalu yang selanjutnya yaitu kita ukur datanya untuk memperoleh gambaran atau informasi dari data tersebut. Pengukuran data ada dua ya, pengukuran untuk ukuran pemusatan dan disebut yang kedua yaitu ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan seperti namanya yaitu nilai tunggal yang mewakili semua data ya. Jadi nilainya cuma satu tapi mewakili untuk semua data. Jadi informasi ini satu tapi mewakili semua data, atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data ya. Jadi di sini ada disebut sebagai ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan terdiri dari tiga, yaitu ada namanya rata-rata atau mean, ada yang disebut sebagai median atau median, dan yang ketiga ada yang disebut sebagai modus. Median ini adalah nilai tengah, kalau mean ini rata-rata ya. Kalau median adalah nilai tengah, dan yang ketiga modus atau disebut juga sebagai nilai yang sering muncul. Nah, setelah ada ukuran pemusatan ya, yang kedua ada disebut sebagai ukuran penyebaran, yaitu suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Jadi yang pertama ini adalah kita melihat ukuran pemusatannya, yang kedua kita melihat ukuran penyebarannya. Ukuran penyebaran ini ada beberapa ya, ada 4, terdiri dari jangkauan atau range. Yang kedua ada yang disebut simpangan atau variance. Yang ketiga ada yang disebut sebagai standar deviasi, dan yang keempat ada yang disebut sebagai ukuran penyebaran lain, yaitu ada kuartil, ada deviasi kuartil, dan ada jarak persentil. Jadi kalau diumpamakan ya, data itu kan banyak, misalkan ya data itu terdiri dari banyak data, misalkan titik-titik-titik ini. Nah, kemudian data tersebut kita lihat ada yang disebut sebagai ukuran pemusatan. Nah, berarti ini kita umpamakan sebagai ukuran pemusatan ya, karena di sini titiknya adalah banyak. Kemudian di sini ada data yang menyebar. Nah, data yang disebar ini nanti kita lihat sebagai ukuran penyebarannya ya. Jadi ukuran data itu ada dua, ada ukuran untuk pemusatan, di sini ada pusat datanya ya. Di sini ada pusatnya. Nah, di sini ada namanya penyebaran. Penyebaran itu berarti data yang tidak terletak di pusat. Kalau pusat tadi ada berapa? Ada 3 ya. Ada disebut rata-rata, ada disebut sebagai median, dan ada yang disebut sebagai modus. Sementara kalau penyebaran ada yang namanya jangkauan ya, atau range, ada yang disebut simpangan, ada standar deviasi, dan ada yang keempat sebagai kuartil, persentil, dan lain sebagainya. Nah, itu ya tadi ya, kita sudah mengetahui dua jenis pengukuran, ada pemusatan dan ada penyebaran. Nah, untuk mengetahui ukuran pemusatan dan penyebaran, terlebih dahulu kita harus tahu data ya. Ada yang disebut sebagai data tunggal atau data tak berkelompok, ini disebutnya data tunggal ya. Dan yang kedua nanti berarti kebalikannya, ada yang disebut sebagai data berkelompok. Kalau data tak berkelompok atau data tunggal, yaitu adalah data yang belum dikelompokkan ya, jadi masih bebas atau seadanya. Misalkan ini, jumlah gaji bersih dari 120 karyawan dari PT Karya Guna Abadi. Ini dalam ribuan ya. Jadi ini jumlahnya ada 120 datanya. 1, 2, 3, 4 sampai yang di sini ada 120. Ini disebut data tunggal. Karena apa? Disebutkannya di sini datanya adalah 1/1.
satu. Ya, misalkan data yang pertama adalah 320, data yang kedua 560 dan seterusnya. Ini disebutkan sebagai data tunggal. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai data berkelompok. Apa sih data berkelompok itu? Data berkelompok adalah data yang sudah dikelompokkan sehingga sebaran data aslinya sudah tidak kelihatan lagi. Tadi kan di sini kelihatan ya data aslinya 320, 560, 710 dan seterusnya sampai 120 data nih. Di sini 440 data. Lalu data yang berkelompok ini datanya sudah dikelompokkan sehingga data tersebut sudah tidak menunjukkan data yang aslinya lagi, tapi sudah dikelompokkan saja sehingga di sini besarannya itu hanya mewakili kelompoknya. Misalkan dari data tersebut tadi kita buat distribusi frekuensi seperti ini, yaitu gaji bersih 120 karyawan dari PT Karya Guna. Misalkan yang pertama ada yang disebut kelompok gajinya kurang dari 500. Nah, frekuensinya adalah sebesar 50 orang. Antara 501 sampai 1000 itu sebesar 15 orang. Sebesar 101 sampai 1500 adalah sebesar 9 orang. Nah, artinya apa? Datanya di sini, data awalnya data dari gaji bersih karyawan yang 120 ini tidak ketahuan lagi karena sudah ditunjukkan dalam bentuk interval yang terbagi dalam kelas-kelas dan di sini sudah disebutkan frekuensinya. Nah, itulah disebut sebagai data berkelompok. Data berkelompok fungsinya apa sih? Jadi fungsinya kalau sudah dalam bentuk data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi ini bentuknya lebih sederhana ya, nggak acak-acakan ya, nggak panjang seperti ini sehingga orang lebih mudah melihatnya gambaran secara umumnya. Oh, ternyata kurang dari 500 ada sejumlah 50 orang. Oh, ternyata di antara 4.501 sampai 5.000 ini ada 4 orang yang gajinya paling besar cuma ada 4 orang. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah melihatnya dalam bentuk data berkelompok. Tapi kelemahannya data berkelompok ini berarti kita sudah tidak tahu lagi ya data aslinya itu seperti apa. Oke, untuk bagian yang pertama mengenai pengukuran data, kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan ya, mengenai ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan adalah suatu nilai tunggal yang mewakili karakter suatu kelompok data. Nah, namanya pemusatan berarti dia letaknya di pusat ya, di pusat. Nah, pusat itu ada 3 disebutnya. Yang pertama ada rata-rata atau mean, ada nilai tengah atau median, dan yang terakhir ada yang namanya nilai paling sering muncul atau modus. Kenapa sih Bu perlu dicari ya nilai-nilai ini? Karena dengan nilai-nilai ini kita lebih mudah ya menginformasikan mengenai data tersebut. Misalkan apa? Dari data data penghasilan misalkan penduduk Indonesia, ternyata rata-ratanya adalah misalkan angkanya adalah 2 juta dari setiap kepala keluarga. Nah, di situ kan angka rata-rata berarti menunjukkan dari keseluruhan data yang tersedia. Nah, itulah fungsinya kenapa kita perlu menghitung ada disebut rata-rata. Misalkan lagi dari survei yang dilakukan kepada petani diketahui bahwa biaya produksi adalah sebesar 4 juta rupiah untuk setiap hektarnya. Nah, di situ berarti yang disebutkan adalah angka rata-ratanya. Karena apa? Dari semua survei yang kita lakukan, yang kita sebutkan adalah nilai rata-ratanya ya. Sehingga di situ sudah menjadi gambaran umum atas informasi data yang kita peroleh ketika kita survei. Itulah pentingnya kita mengapa harus mengukur yang namanya ukuran pemusatan yang disebut sebagai mean ya. Kalau nilai tengah atau median ini adalah nilai dari tengah-tengah data keseluruhan kita. Sementara kalau nilai yang sering muncul modus itu berarti adalah nilai yang memang sering ada pada data kita. Oke, kita akan mempelajari 3 ini ya mengenai ukuran pemusatan. Yang pertama, mengenai rata-rata hitung atau mean. Rataan dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Nah, itu kan sebenarnya simple ya. Kita sudah tahu lah ibaratnya gimana sih cara menghitung rata-rata. Jadi rata-rata itu adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Sorry, ini ya, dibagi dengan banyaknya data ini ya. Ini salah. Banyaknya jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk data tunggal ya, rumusnya adalah rata-ratanya di mana dirumuskan rata-rata sama dengan
sigma dari nilai data ya dibagi dengan banyaknya sampel. Jadi nilai data itu adalah keseluruhannya. Sigma itu kan jumlah ya, jumlah dari semua nilai data dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, ini untuk rumus data tunggal. Sementara untuk data berkelompok rata-rata dirumuskan sebagai sigma dari frekuensi ya F ini frekuensi dari masing-masing kelompok dikali dengan X. X itu adalah nilai tengah data dari masing-masing sampel. Nah, berarti nanti ini kita bentuknya adalah tabel distribusi frekuensi, di mana perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah itu menghasilkan adalah sigma dari F dikali X, yaitu perkalian frekuensi masing-masing kelompok dengan nilai X ya dari kelompok tersebut dibagi dengan jumlah datanya. Oke, kita langsung ke contoh soal supaya kalian ngerti ya. Misalkan nih, untuk contoh yang pertama, di mana contohnya adalah data tunggal. Misalkan seperti disebutkan di tabel di awal ya, di mana gaji bersih dari 120 karyawan adalah datanya sebagai berikut ini ya, tabel semua ini. Berarti gimana cara menghitung rata-rata dari semua data ini? Ya kita hitung satu persatu ya. 320 ditambah 560 ditambah dengan 710 dan seterusnya sampai terakhir ini ya. Nah, angkanya ini karena dalam ribuan berarti dikali dengan ribuan ya, dibagi dengan total dari jumlah datanya. Jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 keseluruhan 120 berarti dibagi dengan 120. Ketemunya hasilnya adalah 1.262.500 rupiah. Itu adalah hasilnya. Lalu bagaimana sih dengan cara yang kedua? Cara yang kedua bila datanya itu berbentuk sebagai berikut ini, yaitu sebagai data berkelompok. Kalau datanya berkelompok, ingat berarti bentuknya sudah dalam bentuk seperti ini ya, distribusi frekuensi. Misalkan gaji bersih dari 120 karyawan yang tadi ya sudah dalam bentuk distribusi frekuensi, di mana kelompok gaji yang pertama yaitu kurang dari 500, frekuensinya adalah 50 ya. Yang kedua, untuk kelompok gaji antara 501 sampai 1000 ya, frekuensinya adalah 15. Cara yang pertama harus kita cari dulu yang namanya nilai tengah. Untuk kelas yang pertama ya, kelas dari kurang dari 500, berarti di sini nilai tengahnya adalah 250. Ketemunya dari mana, Bu? 250. Kalau kurang dari 500 kan berarti antara 0 sampai 500 ya. 0 ditambah 500 berarti kan 500 dibagi 2 berarti hasilnya 250. Nah, untuk yang kedua, kelas yang kedua berarti antara 501 ya sampai 1000 berarti nilai tengahnya berapa? Yaitu 501 ditambah dengan 1000 dibagi 2. Hasilnya adalah 750. Kita anggap ini adalah 500 ya. Jadi kalau 1501 itu kan berarti ketemunya 750, sekian. Nah, kita bulatkan di sini menjadi 750. Nah, untuk kelas yang ketiga juga seperti itu. Di mana kelasnya antara 1001 sampai 1500 berarti 1001 ditambah 1500 hasilnya adalah 2501 ya. 2501 berarti dibagi adalah 1250, ya di sini ada koma 5 kita bulatkannya ke 1250 di mana frekuensinya adalah 9. Nah, di sini kita cari namanya fx. Fx itu adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Berarti perkaliannya adalah untuk yang pertama 50 dikali dengan 250 hasilnya adalah 12.500. Begitu seterusnya sampai yang paling bawah ya, dimana perkalian antara F dengan X-nya itu masing-masingnya sudah dapat seperti ini, lalu dijumlahkan. Sigma itu kan jumlah ya, dijumlahkan ketemulah totalnya adalah 151.500, sehingga kemudian kita masukkan ke rumus rata-rata hitungnya untuk kelas berkelompok, yaitu rumusnya sigma dari fx dibagi dengan n. Fx-nya ini tadi ya 151.500 ya. Kalau ini kan dalam ribuan berarti dikali 1000 atau dihilangkan dulu nggak apa-apa, nanti ditambahkan di terakhir di sini ya, dibagi dengan 120 adalah jumlah datanya. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi ya, dengan perhitungan data tunggal. Ternyata hasilnya adalah 1.262.500. Ini kan sama ya.
baik itu data tunggal, baik itu data berkelompok. Walaupun cara perhitungannya rumusnya berbeda, tapi ternyata hasil akhirnya adalah sama. Kalau data tunggal kita sedikit repot ya, karena menambahkannya semuanya satu persatu seperti ini. Tapi kalau datanya sudah berkelompok, lebih simpel caranya dan juga hasilnya sama ketemunya. Nah, ini adalah perhitungan untuk min. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung nilai tengah atau median. Jadi kan tadi ada dua ya, ada data tunggal dan ada data genap. Nah, untuk nilai tengah atau median ini kita menunjukkan hasil dari datanya adalah dengan nilai X-nya. Misalkan ini nilai tengah dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa sih nilai tengahnya? Nah, berarti ditunjukkannya adalah misalkan ke X1. X1 itu berarti adalah suku ke-1 ini berapa? 2. Atau X2 misalkan nilainya adalah 3, atau X3 misalkan nilainya 4. Nah, kita menyebutnya seperti itu. Itu adalah nilai tengahnya. Karena di sini kan kita mau mencari tengah-tengah dari data, sekumpulan data ini. Nah, rumusnya ada dua ya. Untuk data tunggal, itu misalkan datanya ganjil, maka nilai median diperoleh dengan cara median sama dengan XN ini jumlah total dari datanya ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Contohnya seperti ini. Misalkan datanya adalah 4, 3, 2, 6, 7, 5, 8. Maka kita cari ini. Jumlah datanya berapa sih ini? Jumlah datanya adalah 7, ganjil ya. Kalau 7 kan berarti ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena 7 berarti kita pakai rumusnya yang ini. Cara untuk mencari median itu kita harus urutkan dulu data terkecil ke data yang terbesar. Nah, ini sudah saya urutkan ya. Berarti rumusnya adalah median sama dengan X7 karena jumlah datanya 7, X7 ditambah dengan 1 ya, dibagi dengan 2. X7 jumlah datanya adalah 7 ditambah dengan 1 berarti hasilnya adalah 7 ditambah 1 yaitu hasilnya 8. 8 dibagi dengan 2 hasilnya 4. Berarti X keempat. X keempat itu berapa sih? 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya mediannya adalah 5 yaitu suku ke-5 yaitu hasilnya nilainya adalah 5. Sementara untuk data genap ya. Untuk data genap rumusnya adalah median sama dengan XN dibagi dengan 2 ditambah dengan XN ya, ditambah dengan 2 dibagi dengan 2. Nah, ini yang atasnya dulu ya. Baru dari hasil penjumlahan yang atas ini dibagi lagi dengan 2. Contohnya seperti ini ya supaya ngerti. Dari data yang bawah ini kita urutkan dulu. Urutannya adalah sebagai berikut ini ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di mana jumlah data ini adalah datanya jumlahnya genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena jumlah datanya 8, berapa sih nilai tengahnya? Berarti kan nilai tengahnya sebenarnya kalau ngelihatnya secara sekilas saja ya, dari sekilas mata, itu kan berarti antara 8 dan 9 karena kan di sini jumlahnya ada berapa datanya? Di sini jumlahnya ada nilai tengah itu kan median membagi menjadi 2 ya. Terus data itu terletak di tengah-tengahnya. Nah, ini berarti kan terletak di antara 8 dan 9. Ini adalah nilai mediannya di antara 2 ini. Sama seperti yang ini. Kalau ini tadi kan dibagi 2 berarti 3 data sebelah sini, 3 data sebelah sini, sehingga ketemulah nilai tengahnya 5. Nah, ini karena nilainya ganjil mudah ya. Nah, kalau genap berarti rumusnya adalah seperti ini yang tadi. X-nya tadi jumlah XN ya dibagi dengan 2. XN-nya itu tadi nilai datanya adalah 8. Berarti XN dibagi dengan 2 hasilnya berapa? 8 dibagi dengan 2 hasilnya X yang keempat ya. Ini 8. 8 ditambah dengan XN plus 2 dibagi dengan 2 ya, hasilnya berarti berapa? X 5. Kok bisa X 5? Bu, kan XN-nya tadi 8 ya. 8 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 10. 10 kemudian dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. Berarti di sini adalah X yang kelima. Khusus yang ini ya. Khusus yang ini ketemunya adalah X yang kelima. Kalau yang ini kan tadi 8 dibagi 2 berarti X4 ya, yang ini ya. Jadi hasilnya X4 ditambah dengan X yang kelima dibagi dengan 2. X4-nya tadi kan ketemunya yang ini adalah 8 ya. X4 itu berarti 1, 2, 3, 4 nih. X yang keempat. Lalu X yang kelima berarti kan yang ini 9 lalu dibagi 2 hasilnya adalah 8,5. Itu adalah nilai tengahnya ya. Di sini ini berarti 8,5. Nah, itu tadi untuk rumus data tunggal mediannya. Sementara kalau untuk datanya berkelompok, median dicari dengan rumus yaitu
Med sama dengan LO ditambah dengan C di yang ini dihitung dulu ya, berarti kalau dalam kurung kayak gini ya, dimana di sini C-nya dikalikan dengan N/2 dikurang dengan F-nya F besar, dan di sini ada namanya F kecil, dimana pengertiannya LO itu adalah batas bawah kelas median, berarti batas bawah dari kelas yang ada mediannya. Lalu F besarnya adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum median ya. Jumlah frekuensi semua kelas sebelum median, diingat-ingat. Sementara untuk F kecilnya adalah frekuensi kelas median. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan diperoleh data seperti ini ya, di mana interval kelasnya adalah sebagai berikut ini dan frekuensinya adalah berikut ini. Lalu kita cari mediannya dari data ini berapa. Nah, data ini kan jumlahnya adalah 60 nih. Sementara data ini kita sudah tahu jumlahnya 60, artinya nilai dari median itu berarti di antara ya data yang ke-30 karena 60 dibagi 2 kan 30 ya. Jadi letak median ada pada data ke-30, yaitu lihat 30 di sini berada pada interval mana. Coba kita hitung dulu. Frekuensinya jumlah dari 3 ditambah 4 berarti 7. 7 ditambah 4 berarti jumlahnya 11. 11 ditambah dengan 11 ditambah dengan 8 berarti jumlahnya adalah 19. Nah, jumlah total yang ini 19 ya. Itu lalu yang di sini ditambah dengan 12 berarti 19 ditambah 12 berarti letak dari 30, data 30 adalah di sini ya. Kalau di sini kan 23 ditambah 6 ini jumlahnya sudah berapa? 29. Berarti jumlah dari total yang atas ini dengan jumlah yang di bawah ini kurang lebih adalah separuh dari separuh ya dari 60. Artinya median itu terletaknya adalah di data yang mana? Data yang ini antara 61 sampai 73. Itu adalah letak dari data ke-30. Karena tadi dijumlahkan, ini kan di sini letak data yang ke-30-nya ada di sini. Sehingga LO sama dengan 60,5. LO tadi apa? Batas bawah kelas median. Batas bawah kelas median itu berarti 61 dikurang 0,5. Hasilnya 60,5. F besar adalah 19. F besar itu apa tadi pengertiannya? Jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Ingat, frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Berarti ini ditotalkan nih. Tadi totalnya kan tadi saya sudah hitung di awal ya, 19. Lalu ada yang F kecil. F kecil ini apa sih? F kecil tadi adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya jumlahnya adalah 12. Sehingga kita langsung masukkan ke dalam rumus ini. Median sama dengan 60,5 ditambah dengan 13 dikali dengan 60 dibagi 2 dikurang dengan 19 dibagi dengan 12. Ingat, yang dalam kurung berarti diselesaikan terlebih dahulu baru dikalikan dengan angka 13 ini dan ditambah dengan 60,5. Ketemulah mediannya yaitu 72,42. Oke ya. Nah, oke, yang terakhir kita akan mempelajari yang namanya modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul, yang paling banyak muncul, itu disebut sebagai modus. Modus untuk data tunggal adalah data yang frekuensinya terbanyak. Nah, ini sederhana ya, kalau datanya itu tunggal, berarti modusnya adalah data yang frekuensinya terbanyak. Misalkan, contohnya 1, 4, 7, 8, 9, 9, 11. Maka modusnya adalah 9, karena apa? 9-nya munculnya sebanyak 2 kali, sementara kalau yang lainnya munculnya hanya sekali-sekali. Kalau yang ini 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13 maka modusnya tidak ada. Karena apa? Karena semuanya relatif munculnya hanya sekali ya, tidak ada yang berulang. Dan untuk yang terakhir ini modusnya adalah 4 dan 11 ya. 4 itu muncul 2 kali, begitu juga dengan nilai yang 11. Sementara untuk data yang berkelompok rumusnya adalah seperti ini. Modus adalah LO ditambah dengan C dikali dengan B1 dibagi dengan B1 plus B2. Ingat, kalau ini dalam kurung berarti ini dikerjakan terlebih dahulu baru dikalikan dengan C. Di mana LO adalah batas bawah kelas modus, B1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, dan B2-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat kelas sesudah modus. Kalau C ini kan sama seperti yang tadi ya, C itu adalah panjang dari interval kelasnya, itu disebut sebagai C. Nah, contohnya seperti ini.
untuk tabel distribusi frekuensi seperti ini ya, di mana interval kelasnya adalah sudah kita tunjukkan berikut, dan frekuensinya adalah berikut. Dan jumlah total dari datanya adalah sebanyak 60. Data yang sering muncul adalah data pada interval 74 sampai 86. Taunya dari mana? Ya dilihat aja frekuensinya. Ini kan frekuensinya paling banyak nih, 23. Artinya data di antara 74 sampai 86 ini adalah data yang paling banyak muncul. Kalau yang ini kan cuma 3 data, 4 data, ini 12 data. Sementara yang antara kelas 74 sampai 86 ini jumlahnya paling banyak, yaitu sebanyak 23. Sehingga rumusnya LO ini ketemunya 73,5. Dari mana? 74 dikurang 0,5 ya, hasilnya 73,5. B1 adalah apa tadi B1? B1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum modus. Nah, selisih itu kan berarti dikurangin ya. Berarti kelas modusnya adalah 23, sebelum modusnya adalah 12. 23 dikurang 12, ketemunya adalah 11. Itu adalah B1. Sementara B2 itu apa sih? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah modus ya, selisih. Berarti dikurangin. Berarti hasilnya berapa? Kelas modusnya 23, frekuensi setelahnya adalah 26. Berarti 23 dikurang 23 dikurang 6 ketemunya adalah 17. Lalu dimasukkan ke rumus yang tadi. Rumusnya yaitu yang ini ya. Modus sama dengan LO ditambah dengan C dikali dengan B1 dibagi dengan B1 plus B2. Berarti LO-nya adalah 73,5 ditambah dengan C-nya ini adalah panjang interval kelas ya. Panjang interval kelas yang ini 9 sampai 21. Itu berarti panjang interval kelasnya. Dikali dengan 11 dibagi dengan 11 ditambah 17, ketemulah 78,61. Oke, ngerti ya? Mudah ya. Jadi nanti kita lanjutkan diskusinya di kuliah. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.